Kita mau sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita mau buka terlebih dahulu di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Karena mereka itu adalah sakit penyakitmu, permasalahan keluargamu, ekonomimu, pekerjaanmu, kelemahan hidupmu. Tuhan bilang jangan takut dan gemetar karena mereka. Firman Tuhan juga berkata, dialah yang berjalan menyertai engkau. Firman Tuhan sendiri yang berkata, dia, Yesus Kristus, yang mau menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun itu Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Even itu sakit tumor, sakit kanker, yang mungkin kita lihat itu penyakit sangat ganas sekali, betul ya Mas Bagas ya? Dia bisa menggerogoti semua badan. Karena saya ngelihat papa saya juga seperti itu Bapak Ibu. Diawali dengan kanker prostat. Tiba-tiba dokter mendiagnosa tulang belakang. Kita gak pernah tahu, kita tanya papa pernah jatuh kepleset gak? Enggak pernah. Tapi satu yang puji Tuhan papa saya berikan teladan buat saya. Mau kanker ini ada, mau prostat ini ada, mohon maaf buat pria-pria, mau buah zakar saya diambil sekalipun. Kalau saya memang Tuhan kasih untuk melayani, saya mau jalan melayani Tuhan. Ketika papa saya udah mau berangkat ke surga, banyak sekali firman yang papa berikan buat kami, menguatkan kami yang ada di dunia ini. Papa bilang sama mama, jangan takut Ma, jangan kecewa sama Tuhan. Papa bilang sama kakak, kamu akan jadi saluran berkat buat orang banyak. Jangan takut Kak. Itu adalah hal yang mustahil dilakukan oleh orang yang sudah mau berangkat ke rumah Tuhan. Papa senyum-senyum, ya haleluya, haleluya. Senyum Bapak Ibu, seperti tidak ada tumor dan kanker itu. Haleluya. Satu yang Papa bilang, darah kita manusia tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah darah Yesus yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa melepaskan kita dari segala sakit penyakit pergumulan hidup kita. Firman ini sangat kuat sekali Bapak Ibu ketika saya menemukan ayat ini. Jangan takut, jangan gentar. Dia yang berjalan menyertai engkau. Bapak Gembala di tempat ini seringkali memberikan ilustrasi. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Buat apa kita takut? Kalau kita mikirin besok saya makan apa? Tuhan yang memberkati kita. Jangan pernah takut. Sakit aja disembuhin. Apalagi untuk makanan sesuap nasi saja. Masa Tuhan gak berkati? Dia yang menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mau sesakit-sakit apapun itu. Mau ditinggalkan suami. Bapak Ibu tadi malam. Saya dari jam 11:30. Saya dengar cerita teman saya. Yang tiba-tiba disantet oleh mertuanya sendiri. Saya gak punya kuasa apapun. Saya cuma ajak dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang mempunyai kuasa. Mau santet, mau apapun itu. Saya tahu, asalkan kita berseru, Yesus tolong. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Karena janjinya ini, Ia tidak akan membiarkan kita. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi yang harus kita takutkan? Jangan pernah mundur Bapak Ibu. Hanya karena dengan persoalan, permasalahan kita mundur dari hadirat Tuhan. Kita mundur dari hadapan Tuhan. Yang perlu kita sadari, Tuhan kita besar.
melebihi segala macam apapun itu. Saya mau bilang ini Bapak Ibu karena saya mengalami itu. Tuhan saya lebih besar daripada segala macam sakit penyakit papa saya, pergumulan kehidupan keluarga saya, bahkan sampai saya di Jakarta pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Saya seorang diri di Jakarta. Keluarga paling jauh, Glodok, tapi saya tidak pernah ke sana karena saya tidak dekat. Itu sepupu dari papa yang di Ambon. Saya punya keluarga di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastor William, Pastor Lilis, dan semua duta-duta Kristus di tempat ini. Secara darah, itu bukan saudara kandung. Tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa. Yang menunjukkan kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Secara fisik kamu sendiri, tapi rohku, kutinggalkan kepadamu. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia mengirimkan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun langkah kita. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya, ketika kita menghadapi sebuah pilihan, kita menyerahkan kepada Tuhan, damai sejahtera turun. Itu Roh Kudus yang memberikan Bapak Ibu. Even itu hanya jalan ya. Saya sering, Tuhan aku mau lewat jalan yang mana nih? Karena saya memang anaknya suka kalau naik motor, saya suka cari jalan yang baru. Itu hal sepele loh, jalan raya loh. Tapi Tuhan kasih ini yang mudah, ini yang gampang, ini yang gak macet, ini yang ini. Itu hal sepele Bapak Ibu, jalan raya. Apalagi hidup kita. Apalagi sakit penyakit kita. Mau kita ditinggalkan suami buat istri-istri. Berdoa aja kepada Tuhan Yesus karena ini. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Datang terus di hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah gemetar. Kenapa Tuhan Yesus mau menyertai kita? Yang pertama karena kita anak kesayangannya. Yang kedua karena kita berharga. Kita layak di hadapan Tuhan. Ada orang yang bilang, hidupmu aja masih kayak gitu kok. Kamu mau melayani, kamu mau ke gereja. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini ada, kita dibilang kita berharga, kita layak. Itu dari kita lahir ceprot sampai kita kembali ke rumah Tuhan, itu jadi milik kita. Kita anak kesayangan, kita berharga, kita biji matanya. Tidak ada manusia siapapun yang bisa menggagalkan. Masa depan kita indah di tangan Tuhan. Pulang dari tempat ini sadari, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh teramat besar. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.